Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Giral Herfavi dari SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan progres saya selama seminggu ini dalam proyek penanganan usaha yang bernama Berkahmart sebagai bagian dari tugas pramagang di PT Universal Big Data. Dan di video ini adalah sebagai laporan mingguan. Dan ini adalah minggu kedua saya dalam mengerjakan proyek penanganan usaha yang bernama Berkah Mart ini. Oke, baiklah langsung saja kita ke web Odoo-nya atau aplikasi Odoo-nya. Oke, pada minggu kedua ini saya telah mengerjakan atau melakukan berbagai hal. Untuk yang pertama, kita bisa masuk ke modul accounting atau penagihan pada journal entry. Nah, di sini saya sudah mencoba menambahkan yaitu saldo awal kas dan bank. Kita bisa lihat untuk saldo awal kas itu sebesar 10 juta rupiah dan untuk banknya itu 10 juta rupiah juga dan untuk totalnya itu bisa kita lihat di sini adalah 20 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya di sini juga saya sudah mencoba untuk menginstal dan mencoba mempelajari yang namanya modul penjualan. Kalau di bahasa Inggris itu adalah sales. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk modul salesnya itu adalah penjualan. Dan yang kedua adalah modul pembelian atau purchase. Kita bisa masuk ke modul penjualan. Nah, di sini saya sudah melakukan berbagai transaksi. Nah, untuk transaksi ini, saya sudah untuk mencoba melakukan transaksi dalam sebulan. Di sini saya pilih bulannya itu adalah bulan April, dari tanggal 1 hingga tanggal 30 April. Nah, untuk transaksinya meliputi dari penjualan, pembelian, mutasi stok, bayar gaji, bayar listrik, dan juga bayar biaya transportasi barang atau ongkos kirim barang dari vendornya. Produk dari vendor dikirim ke kita. Oke, untuk penjualan di sini juga sudah saya lakukan, mencoba melakukannya di modul penjualan. Nah, di sini nantinya kalau kita membuat eh, penawaran atau order, itu ya kita mengisi beberapa form data untuk customer dan juga penjualan ini. Itu nanti kita bisa lihat di sini langsung tercetak atau kita bisa menuju ke faktur atau invoice-nya di sini. Jadi kita nggak usah manual untuk membuat faktur itu di accounting. Jadi kita pakai yang namanya modul penjualan. Di sini otomatis bisa langsung delivery barang dan juga membuat invoice-nya. Seperti ini untuk invoice-nya juga saya sudah buat, mencoba lakukan di modul penjualan. Nantinya akan tercatat di faktur pada modul accounting di sini. Begitupun untuk pembelian, di sini juga sudah saya lakukan transaksi pembeliannya dari vendor ketika barang atau stok produk kita itu di perusahaan ini itu usaha ini tuh habis atau unitnya tuh lagi kosong, kita bisa beli dengan menggunakan modul pembelian ini. Ya, sama saja sih. Ini kita bisa buat langsung di sini pembeliannya sekaligus untuk tagihan atau bill vendor dan juga resipnya atau penerimaan produknya. Untuk berikutnya yaitu mutasi stok. Di sini saya mengaktifkan dulu yang namanya di pengaturan yaitu lokasi penyimpanan agar nanti bisa melihat lokasi di mana produk itu disimpan. Di sini ada yang namanya stok. Nah, ini adalah default gudang yang dimana kalau kita isi di sini itu defaultnya itu adalah di ini stok. Nah, kalau di gudang cabang ini baru saja saya tambahkan dan coba untuk melakukan yang namanya mutasi stok atau perubahan stok barang. Nah, perubahannya itu kita bisa lakukan di operasi di internal. Di sini saya melakukan mutasi stok dengan cara memindahkan stok produk dari gudang stok ke gudang cabang. Untuk produk yang saya pindahkan yaitu Floridina sebesar 10 unit. Kita pindahkan ke gudang cabang.
Untuk yang berikutnya, di sini ke penagihan, saya juga telah melakukan yang namanya bayar gaji, bayar listrik, dan juga bayar biaya transportasi atau kos kirim barang, yaitu pada mode accounting, menu akuntansi, dan juga di entry journal atau journal entry. Untuk yang pertama itu adalah yang saya lakukan, yaitu membayar listrik atau biaya listriknya. Di sini biaya listriknya itu sebesar 250 di akun listrik atau akun listriknya. Dan juga untuk membayar listriknya saya pakai bank yang tadi saldo awal kita. Dan berikutnya adalah untuk pengiriman barang seperti ini. Itu pakai akun biaya pengiriman dokumen atau barang sebesar 100.000 untuk per ongkos kirimnya. Untuk yang selanjutnya itu gaji karyawan. Di sini saya sudah melakukan atau menambahkan pembayar gaji karyawannya, yaitu gaji karyawan di sini yaitu Dimas Haryanto. Ini adalah karyawan saya, bukan karyawan saya, maksudnya karyawan di usaha ini. Ya termasuk karyawan saya yang telah saya buat. Ini sebesar 1,5 juta rupiah dengan menggunakan kas saldo awal kas tadi. Untuk berikutnya itu ini saja sih sudah untuk saya jelaskan. Jadi yang terakhir kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan, mencetak laporan keuangan di akhir bulan seperti ini. Kita pilih menu laporan. Nah, di sini itu ada yang namanya profit and loss, balance sheet, dan juga cash flow statement. Kita bisa mencetak profit and loss atau laba dan rugi, balance sheet atau neraca, dan juga cash flow statement atau arus kasnya. Kita coba langsung saja untuk profit and loss. Kita bisa mulai untuk tadi transaksi yang saya sudah lakukan pada tanggal 1 April hingga 30 April. Kita tinggal print. Kita tunggu. Oke, di sini sudah tercetak. Kita bisa buka untuk profit and loss-nya. Nah, di sini adalah data keuangan, laporan keuangannya dicetak dalam bentuk PDF seperti ini untuk data-data yang sudah tercetak yang nantinya di laporan keuangan bagian profit and loss. Untuk yang berikutnya kita bisa cetak juga yang namanya balance sheet atau neracanya. Ini kita bisa pilih 1 April hingga 30 April. Kita print, kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat untuk PDF-nya tadi. Kita bisa melihat apa saja yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan ini untuk transaksinya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu untuk cash flow statement. Kita pilih di sini, kita display aja. Kita mulai dari tanggal 1 April hingga 30 April untuk transaksi sebulan ini. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah tercetak. Di sini dalam bentuk PDF juga. Kita bisa lihat di sini, ini adalah laporan keuangan dari arus kas kita. Arus masuk seperti ini nantinya. Oke, kita sudah berhasil untuk mencetak laporan keuangan dalam transaksi 1 bulan ini. Mungkin begitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.